Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat pada kesempatan kali ini. Kita masuk kepada topik kedua untuk kuliah ataupun kursus manajemen proses bisnis, model, dan simulasi. Untuk topik kedua, kita akan membahas pemodelan proses bisnis part 1 atau part pertama atau bagian pertama. Minggu depan atau pada saat topik ketiga akan kita lanjutkan untuk pemodelan proses bisnis bagian kedua. Learning outcome untuk pertemuan kedua atau topik kedua ini adalah para peserta yang mengikuti kuliah mampu menjelaskan work breakdown structure atau WBS dan kaitannya dengan proses bisnis. Mampu membuat model proses bisnis dari SOP atau Standard Operating Procedure perusahaan, serta membentuk data simulasi proses. Untuk sub-sub topik yang akan kita pelajari pada topik kedua ini, ada 7 subtopik. Yang pertama adalah Work Breakdown Structure atau WBS. Yang kedua adalah WBS dan proses bisnis. Yang ketiga adalah model proses bisnis. Yang keempat adalah peta proses bisnis dan SOP atau Standard Operating Procedure. Yang kelima adalah pemodelan menggunakan YAW, Yet Another Workflow Language. Yang keenam adalah pembentukan data simulasi. Yang ketujuh adalah konversi data proses. Selanjutnya, kita akan masuk kepada topik kedua untuk pertemuan minggu ini, dan akan kita awali dengan work breakdown structure. Oke, kita masuk kepada materi untuk minggu ini, yaitu pemodelan proses bisnis bagian pertama. Seperti yang sudah saya sampaikan di intro, kalau learning outcomes untuk pemodelan proses bisnis bagian pertama ini akan fokus kepada work breakdown structure dan kaitannya dengan proses bisnis. Kita lihat dulu untuk subtopiknya. Yang pertama ada work breakdown structure atau WBS, yang kedua WBS dan proses bisnis, yang ketiga model proses bisnis, yang keempat adalah peta proses bisnis dan SOP. Itu yang akan kita pelajari pada minggu ini. Kita lanjut, let's start our class. Yang pertama adalah work breakdown structure atau WBS. Apa itu work breakdown structure atau WBS? Sebuah proyek yang kompleks agar mudah dikendalikan, diuraikan menjadi bentuk komponen-komponen yang lebih kecil, individual, dalam struktur hierarki. Jadi walaupun proyek tersebut kompleks, kemudian kita pecah menjadi beberapa bagian-bagian kecil, tetapi tetap ada hierarkinya. Jadi tidak serta-merta lepas, kemudian tidak tahu mana yang harus berada pada posisi atas atau prioritas terhadap proyek besar yang sudah dipecah tersebut. Itulah yang disebut dengan Work Breakdown Structure atau WBS. Pada dasarnya, WBS merupakan suatu daftar yang bersifat top-down, jadi bukan bottom-up ya, dan secara hierarki menerangkan komponen-komponen yang harus dibangun dan pekerjaan yang berkaitan dengan proyek di perusahaan atau organisasi tersebut. Kemudian pengantar lainnya untuk WBS yang perlu diketahui adalah WBS disusun berdasarkan dasar pembelajaran seluruh dokumen proyek yang meliputi kontrak proyek tersebut ya, kemudian gambar-gambar dokumentasinya ya, kemudian spesifikasi. Jadi di dalam proyek biasanya ada spesifikasi, dokumen spesifikasinya ya. Jadi itu juga digunakan untuk WBS atau Work Breakdown Structure. Kemudian struktur di dalam WBS mendefinisikan tugas-tugas yang dapat diselesaikan secara terpisah dari tugas-tugas lain, memudahkan alokasi sumber daya, penyerahan tanggung jawab, pengukuran, dan juga pengendalian proyek. Kemudian pembagian tugas pada WBS ini menjadi subtugas yang lebih kecil dengan harapan menjadi lebih mudah untuk dikerjakan dan diestimasi lama waktunya. Jadi kita bisa lebih mudah untuk mereng biaya dan waktu, kemudian sumber dayanya berapa yang dibutuhkan untuk proyek tersebut lebih mudah ketika sudah menjadi sub-sub tugas yang lebih kecil dibanding satu tugas besar yang akan sulit untuk melihat
berapa yang dibutuhkan, baik itu sumber daya yang ditugaskan, waktu pengerjaan, ataupun biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian WBS merupakan fondasi untuk perencanaan proyek. Jadi biasanya memang ketika kita memiliki proyek itu akan lebih mudah untuk mengorganisirnya jika dalam bentuk yang lebih kecil. Maka WBS ini sering sekali digunakan atau sebagai opsi yang diambil untuk bisa membantu perusahaan membagi proyek tersebut agar lebih optimal dan efisien. Oleh karena itu, ideal rancangan WBS harus sudah diselesaikan sebelum pengerjaan perencanaan proyek atau project plan dan penjadwalan proyek atau project schedule. Manfaat WBS, jadi tadi sudah dari pengantar sebetulnya sudah terlihat ya manfaat WBS itu apa. Jadi ada beberapa manfaat, bukan beberapa ya, jatuhnya karena WBS ini sangat membantu perusahaan dalam mengelola proyeknya, maka di sini saya ambil atau saya bagi menjadi 7 keuntungan utama WBS itu. Yang pertama adalah mengurangi kompleksitas, kemudian yang kedua fasilitas penjadwalan dan pengendalian, kemudian estimasi biaya atau cost estimation, yang keempat penyusunan anggaran atau cost budgeting, kemudian perencanaan manajemen risiko atau risk management, kemudian risk management planning, dan identifikasi aktivitas atau activity definition yang nantinya dari 7 ini keuntungan besarnya tentu lain-lainnya, keuntungan-keuntungan kecil akan mengikuti dari keuntungan-keuntungan yang besar atau yang terlihat secara langsung ketika WBS ini diterapkan. Ini adalah contoh dari diagram WBS. Jadi di sini ya, ada project, kemudian task one, task pertama, task kedua, kemudian task pertama ini jika diperlukan dapat dibagi lagi menjadi subtask pertama dan subtask kedua. Kemudian kalau misalnya masih terlalu besar ya, masih terlalu kompleks kelihatannya, maka bisa dipecah lagi menjadi work package pertama dan kedua. Jadi bisa dilihat ya, penamaan dari work breakdown structure ini setiap level diagramnya atau top bottom-nya itu ada penamaannya. Jadi setelah project turun ke task, kemudian turun ke subtask atau subtask ya, kemudian turun ke work package. Begitu juga dengan task kedua juga sama ya, ada subtask-nya, kemudian ada work package-nya. Tapi misalkan di sini ada subtask 1.2 dan 2.2 ini tidak perlu lagi karena dirasa ini sudah bisa kita estimasi berapa sumber daya yang terlibat, berapa cost-nya, berapa waktunya. Jadi sudah tidak perlu lagi turun ke bawah atau kita buatkan work package-nya. Jadi ini sebetulnya semacam strategi ya, tidak ada hal-hal yang valid atau yang konkret ya, yang konkret sekali bagaimana caranya membuat work breakdown structure. Nah, hal ini tergantung kepada perusahaannya. Jika perusahaannya memang perusahaan yang multinasional, internasional, itu akan lebih gampang untuk mereka atau perusahaan tersebut bisa membagi pekerjaan-pekerjaan dari proyek yang dikerjakan atau yang diterima oleh mereka. Ini adalah outline-nya, outline WBS, turunan dari diagram ini tadi ya. Seperti ini kalau kita ingin membuat outline WBS dari diagram WBS-nya. Jadi di sini terlihat ya level 1, task 1, kemudian level 2 ada subtask 1.1, kemudian level 3 ini adalah turunan dari subtask 1.1 yaitu work package 1, 2, 3, dan seterusnya, tergantung dari kebutuhan perusahaan ataupun organisasi tersebut. Kemudian kita masuk ke WBS atau Work Breakdown Structure dan juga proses bisnis. Apa sih kaitannya WBS dengan proses bisnis? Kita sudah tahu dari pengantar tadi, kemudian keuntungan WBS itu apa, kita tahu bahwa WBS ini adalah alat bantu yang lumayan signifikan diterapkan, diimplementasikan, dan membantu perusahaan untuk menganalisis pekerjaan-pekerjaan dalam proyek berbasis pada hasil atau berbasis proses ataupun fase, maka di dalam sebuah proyek terdapat beberapa cara pendekatan dalam membuat WBS tersebut. Nah, apa saja yang dapat atau cara yang dapat dilakukan dalam membuat PBS bagi perusahaan yang mungkin masih belum familiar dengan bagaimana
Apakah ada caranya membagi proyek besar menjadi proyek-proyek kecil atau tas-tas kecil seperti yang tadi ya? Jadi di sini pendekatan yang bisa dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah menggunakan guidelines, kemudian pendekatan analogi, pendekatan top down, dan pendekatan bottom up. Jadi 4 pendekatan ini yang paling umum digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah biasa menggunakan WBS. Manakah yang paling efektif itu akan tergantung dari besaran proyeknya, kompleksitas proyeknya, dan juga resource dari perusahaan tersebut. Seharusnya pemimpin atau ketua ya dari perusahaan atau organisasi tersebut akan mampu melihat atau merancang atau ya, manakah pendekatan yang digunakan lebih baik diterapkan untuk perusahaan atau organisasi yang sedang dia komandoi. WBS disusun berdasarkan panduan yang standar, dimungkinkan antara organisasi satu dengan lainnya memiliki standar yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa ya sama persis antara satu WBS standar dengan satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya, yang bisa menjadi patokan hanya 4 ini, pendekatan ini. Organisasi besar biasanya menyediakan guideline penyusunan WBS untuk kepentingan proyek-proyek tertentu. Kita lihat pendekatan analogi, WBS. Oh, ini tadi untuk yang menggunakan guideline ya, ini untuk yang menggunakan guideline. Kita lihat untuk yang kedua adalah pendekatan analogi. WBS disusun berdasarkan WBS pada proyek-proyek sejenis yang telah ada atau yang pernah dikerjakan sebelumnya. Misalnya, perusahaan software house biasa mengerjakan proyek pengembangan sistem berbasis komputer, dimungkinkan menggunakan WBS yang pernah digunakan pada perusahaan A untuk kembali digunakan pada proyek sejenis perusahaan B untuk pengembangan sistem yang sama. Penggunaan tools manajemen project seperti Microsoft Project 2000 memungkinkan juga manajer proyek untuk menyusun WBS atau Gantt chart yang standar. Jadi dengan adanya pendekatan analogi ya, nanti bisa menjadi sebuah guideline bagi perusahaan tersebut. Kemudian pendekatan top down, menyusun WBS berangkat dari pekerjaan yang besar, kemudian di breakdown menjadi satuan pekerjaan yang lebih rinci atau lebih kecil. Di dalam hal ini, manajer proyek harus memahami sepenuhnya lingkup proyek secara menyeluruh. Sedangkan untuk pendekatan bottom up, menyusun WBS berangkat dari daftar pekerjaan rinci terlebih dahulu, kemudian disatukan menjadi grup-grup atau kelompok pekerjaan besar yang memiliki biasanya yang sebidang ya atau yang sedekat. Pendekatan ini mengacu pada pendekatan pekerjaan lapangan yang dilakukan oleh level staff. Jadi di groupingnya berdasarkan kedekatan. WBS dan proses bisnis. Nah, ini kita lihat apa sih kaitannya antara WBS dan proses bisnis. Setelah kita memilih pendekatan mana yang akan kita lakukan pada perusahaan kita dengan WBS, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah mendefinisikan aktivitas atau event. Pada diagram proyek telah tercantum rencana mulai dan selesainya sebuah proyek, jadi kan ada project schedule-nya ya, seperti itu, merupakan langkah awal untuk membuat jadwal yang lebih rinci. Berdasarkan diagram proyek, manajer proyek mengembangkan statement ruang lingkup dan WBS-nya. Alat bantu yang biasanya digunakan untuk menggambarkan urutan aktivitas atau event atau kegiatan adalah diagram jaringan kerja proyek atau project network diagram. Diagram jaringan kerja proyek menampilkan secara sistematis dan logis hubungan dan urutan aktivitas proyek. Kita lihat contoh dari diagram jaringan kerja proyek. Ini adalah contoh diagramnya dari sebuah perusahaan yang menggunakan diagram jaringan ini. Ini adalah contohnya ya. A1, B2, C3, dan seterusnya. Jadi ini kita lihat setelah satu selesai, maka dipecah ke 2, 3, dan 4, kemudian 2 ke 5, 3 ke 5, 6, 4 ke 7, 7 ke 6 ke 8. Kita lihat. Apa sih maksudnya? Huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I
Dan J mewakili aktivitas atau event atau kegiatan dengan ketergantungan lengkap dari proyek. Jadi ada proyek utuh kemudian dibagi menjadi A sampai J dari beberapa sub-project tersebut. Aktivitas ini diperoleh dari WBS ya tentunya dan definisi aktivitas yang dibicarakan sebelumnya atau yang di-planning sebelumnya. Anak panda mewakili urutan atau keterkaitan aktivitas. Jadi tentunya kalau kita lihat dari sini tadi, ini adalah aktivitas awal, ini adalah aktivitas akhir. Kemudian ini yang harus dikerjakan atau termasuk prioritas ya, baru kemudian mengerjakan 2, 3, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian sebagai contoh, aktivitas A harus dikerjakan sebelum aktivitas D, kita lihat. Aktivitas A harus dikerjakan sebelum aktivitas D, kemudian aktivitas D harus selesai dikerjakan sebelum aktivitas H, dan sebagainya. Jadi di sini contohnya A harus selesai dikerjakan dulu sebelum E harus selesai dikerjakan dulu sebelum F harus dikerjakan dulu sebelum J dan seterusnya. Jadi tergantung dari panahnya. Kemudian kita kenal lebih dalam tentang diagram jaringan kerja proyek. Format dari diagram jaringan kerja menggunakan Activity on Arrow atau AOA atau Arrow Diagramming Method atau ADM. Dalam teknik diagram jaringan, aktivitas atau event diwakili dengan anak panah dan dihubungkan pada titik yang disebut dengan node yang menggambarkan urutan aktivitas. Sebuah node sebagai tanda awal atau akhir dari sebuah aktivitas. Jadi ini ya, ini adalah node. Ini awal, ini akhir. Sebuah node sebagai tanda awal dan akhir sebuah aktivitas. Node pertama menunjukkan awal dari proyek dan node terakhir menunjukkan akhir dari proyek. Jadi sama seperti ketika kita menggambarkan use case diagram, bukan use case ya, activity diagram, mohon maaf. Activity diagram itu ada start-nya, ada end-nya. Jadi juga sama ya, AOA pada diagram kinerja jaringan kerja proyek itu juga ada node mulai dan node selesainya. Kemudian untuk subchapter ketiga, silakan tonton video berikutnya.